Assalamualaikum, halo. Hari ini gue pengen buat tutorial mengenai cara replicate MongoDB di Docker. Jadi gue pengen bikin eh, semacam kayak master slave-nya yang versi Postgres-nya dulu. Kalau lo ingat di tutorial gue lama. Nah di sini gue pengen pakai MongoDB. Jadi di sini semisal gue ada ini Mongo 1, ini Mongo 2, sini Mongo 3. Nah, di sini nanti gue pengen buat ini bertindak sebagai masternya, dan ini yang dua ini nih sebagai replicate-nya, atau bisa dibilang slave-nya. Di sini nanti gue pengen pakai Docker supaya lebih gampang kalau misalnya pindah-pindah. Dan di sini gue pakai MongoDB nanti versi 4.4. Jadi kurang lebih sih untuk perkenalannya, konfigurasi yang nanti gue bakal bikin seperti ini. Jadi ada master, terus kemudian ada slave-nya, dan ini slave-nya ini nanti dipakai untuk mengcopy ya, yang dari master ke slave. Kurang lebih seperti itu. Oke, langsung aja kita buat demonya. Di sini gue pakai Ubuntu versi 20.04 yang LTS tentunya. Terus kemudian gue juga udah setting hostname-nya. Nah, ini gue pakai IP 14.15.19. Terus namanya MongoDB 0, MongoDB 1, MongoDB 2. Nanti kita set di masing-masing kontainer. Oke, kita langsung aja buat kontainernya. Docker run min d min rm min name MongoDB 0. Kita tambahin hostnya. Sorry, salah. MongoDB 0. Terus ini masing-masing apa namanya host kita tambahin ya. Jadi tiga-tiganya kita tambahin. MongoDB 2. Terus kemudian port eksternalnya sama dengan port internal. Jadi gua nggak ubah-ubah. Terus kemudian volumenya di sini gua pakai data data db. Terus jangan lupa apa namanya image-nya gua pakai versi 4.4. Terus karena kita mau buat replicate, kita jangan lupa tambahin option REPL set. Ini nama REPL setnya rs. Oh. Ini kita tambahin di masing-masing host ya. Itu Docker sampai ujung. Ini IP 15. Ini IP 19. Asik. Kemudian kalau udah jalan kita login nanti ke dalam nih. Ini kita pakai kliennya MongoDB. Pastiin kalian juga punya klien untuk login ke MongoDB-nya ya. MongoDB 0. Nah, kurang lebih tampangnya tuh seperti ini. Status. Nah, ini reposernya belum ada ya. Kita adain. Uh, MongoDB replika set. Deploy replika set. Nah, ini kita cari yang initiate-nya. Ini. Terus kita edit tiket lah.
Ini sesuai aja sama hostname yang kalian bikin nantinya. Nah, seperti ini. Terus tinggal di copy aja di sini. Paste. Terus enter. Nah, ini udah jadi ya. Terus kalau kita cek, harusnya udah nongol. Nah, ini. Ini yang MongoDB nolnya sebagai, oh, masih secondary. Ini secondary, secondary. Nah, ini udah jadi. Kemudian harusnya harusnya ini primary nih yang untuk atasnya. Bentar kita cek lagi. Benar-benar sih. Kalau kita respon, oke. Secondary, secondary. Nah, ini primary ya. Jadi primary. Ini agak delay. Tak rasa tuh delay karena harusnya sih memang yang MongoDB 0 ini harusnya primary sih. Ini tadi yang MongoDB 0 ini secondary ya. Terus karena kita tunggu, mungkin ada jedanya jadi baru berubah jadi primary. Jadi karena kalau kalau nggak ada yang primary, nggak ada bisa di write ya. Karena harusnya sih ada primary sih satu gitu. Nah kurang lebih seperti ini ya. Ini udah jadi sistem replicate setnya. Jadi kalau kalian nge-write di primary, harusnya di nongol di masing-masing replicate yang di 15 atau 19. Jadi sebagai contoh misalnya kita mau bikin apa namanya database yang baru, misalnya DB test, terus DB, DB test, oh sorry sorry, apa namanya, kita bikin collection ya, MongoDB create collection, nah ini dia, use MyDB, nah ini, oh langsung aja, coba ya, misalnya, em, apa ya, kupu, kup, gue culun amat ya, insert one, ini misalnya nama fisika. Nah, ini udah masuk ya. Kalau kita cek DB buku, fine. Nah, ini nongol ya. Kalau fisika. Ini harusnya juga nongol di sini sih. Di masing-masing replika set. Gua cek di 15 dulu. Oke. Mongo 1. eh, agak lama emang. Apa ini? Oh, Mongo. Kayaknya ETC hostnya gue salah nih. Bentar. Gue lupa. Bentar lupa. Ini ETC hostnya, oh MongoDB 1. Ya, salah lagi. MongoDB 1. And not font. Harusnya sih boleh ya. MongoDB 1.27.017. Itu dulu. Coba yang ini. Sebentar. Kita cek di sini. RS status
secondary nyala kok. Ini nyala. Sebentar, ini kenapa nggak connect ya? Sudo docker ps grep momo. Oke, ini udah up juga harusnya. Coba pakai IP ya. Oh, kayaknya gue salah di sini nih. Karena gue namain kontainer sama persis sama yang di sini. Ini baru dugaan sih sebenarnya. Karena harusnya bisa sih pakai hostname. Di situ gue udah tulis hostname-nya soalnya. Oke, ntar biar sebagai catatan gue sih, harusnya bisa sih pakai hostname. Kita balik lagi ya, untuk ngecek apakah ada atau enggak. Nah, kalau kita cek di sini show dbs. Ada kan ya, DB test tuh. Terus kalau misalnya kita cek collection-nya ada apa enggak, harusnya ada. DB show collection. Atau bukan, DB buku find. Ini nongol biasa di awal-awal sih. Biasanya kalau udah kayak gini, tinggal jalin komenin aja. DB secondary, sebentar. Kok DB sih? RS dong. Nah, baru nongol kan? Jadi setiap apa yang ditulis di sini pasti nongol. Misal kita tambahin lagi kayak bahasa Inggris. Nah, ini mestinya juga nongol di sini. Nah, itu nongol kan? Ini juga sih. Oh, ini juga pasti salah. Oh, kan MongoDB 2. Itu. Coba kalau misalnya ini kalau kita login pakai domain boleh nggak ya? Karena harusnya boleh sih. MongoDB 2. Oh, sama juga ya. Nama ininya sama itu sama. Ini nggak mau nih. Ini feeling gue tuh gara-gara apa namanya? Gue tadi pakai nama kontainernya tuh sama dengan nama ini nih, kontainer sama dengan nama hostname. Tapi apa yang ngaruh ya? Aneh sih. Karena kalau misalnya tadi yang ini, yang primary gue pakai itu nama. Nggak ngaruh sih harusnya. Aneh juga sih. Yang primary mau. Tapi kenapa yang secondary nggak mau? Nah itu agak aneh. Tapi ya udahlah ya. Yang penting bisa connect sih. Ini kita ganti aja IP-nya. 1.9. Show device. Terus use dbTest. Show collections. DB buku find. Ini tinggal diganti aja. Terus. Nah itu nomor. Bisa ya. Jadi setiap ya kalian nge-write di apa namanya di primary pasti bakal ketulis juga di replikat. Tapi di replikat sendiri kita nggak bisa buat nulis ya. Jadi replikat ini tuh cuma untuk baca doang. Jadi kalau misalnya kalian jalanin komen ini nih, semisalnya kita copy terus kemudian kita paste, misal Indo ini not primary. Jadi secondary atau maksudnya slave atau replicate-nya ini cuma untuk ritual. Ya paling dari gua segitu dulu ya untuk tutorial MongoDB dengan replikanya. Ini agak aneh sih. Catatan buat gue sih ini agak aneh karena harusnya ini nggak ada masalah sih. Karena harusnya bisa connect sih. Ya paling dari gue segitu dulu untuk tutorialnya. Kalau ada yang kurang, salah atau kelewat bisa komen aja biar bisa gue benerin lagi.
Sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.